Ini abang mau apa ya? Mau menjelasin nih seputar perjuangan mempertahankan Indonesia. Nah, ini abang mau ngejelasin tentang ini nih ya, apa perjuangan mempertahankan Indonesia. Indonesia kan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, ketika Indonesia merdeka, kita tuh tidak semata-mata langsung terbebas gitu dari istilahnya penjajahan dari negara luar. Jadi setelah kita merdeka tuh kita bukan berarti kita sudah bebas menjalankan sebagai suatu negara, tapi kita masih harus mempertahankan kemerdekaan kita ini. Jadi pada caranya itu mempertahankannya itu ada dua cara. Yang pertama itu melalui peperangan, dan yang kedua melakukan perundingan dan perjanjian. Nah, ini yang pertemuan pertama ini abang mau ngejelasin cara mempertahankan melalui ini ya, pertempuran yang dilakukan oleh para pejuang di negara Indonesia. Nah, yang pertama itu ada pertempuran 10 November 1945. Ada yang tahu nggak kenapa bisa terjadi pertempuran 10 November 1945? Tadi kamu soal ada yang tahu nggak? Nah, jadi awal mulanya ini Belanda datang ke Surabaya itu pada tanggal kedatangan Belanda ke Surabaya itu pada tanggal 25 Oktober 1945. Nih, pertama kali Belanda datang ke Surabaya itu pada tanggal 25 Oktober 1945. Nah, dalam pertempuran 10 November ini ada satu insiden yang menyebabkan meletusnya pertempuran 10 November, yaitu salah satu dari jenderal Belanda itu tewas, yaitu bernama Jenderal Malabi, Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi. Nah, dia ini tewas pada pertempuran sebelum meletusnya pertempuran 10 November 1945. Dia ini tewas oleh para pejuang Republik Indonesia. Setelah Brigjen A.W.S. Malabi ini tewas, pihak sekutu Belanda, militer Belanda itu marah terhadap para pejuang pada rakyat Surabaya dan mengultimatum rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata yang telah mereka curi. Jadi itu pada sebelum meletusnya pertempuran 10 November, mereka marah nih karena jenderal ini tewas terbunuh, lalu mereka mengultimatum para rakyat Surabaya untuk menyerahkan diri, namun ditolak dengan rakyat Surabaya. Nah,
salah satu tokoh kunci dari pertempuran 10 November itu ialah Bung Tomo. Nah, beliau ini merupakan orang yang mengobarkan semangat-semangat rakyat Surabaya agar tidak takut terhadap militer Belanda. Nah, nih. Jadi dia berpidato di suatu tempat melalui radio disiarkan. Nah, dia membakar semangat para rakyat Surabaya agar tidak takut kepada sekutu Belanda. Nah, maka dari itu ini banyak nih pada tanggal 10 November ini banyak rakyat Surabaya pejuang yang gugur dalam insiden pertempuran 10 November ini. Makanya setiap tanggal 10 November itu disebutnya Hari Pahlawan. Nah, karena itu karena banyak nih pahlawan-pahlawan yang gugur pada pertempuran 10 November 1945. Udah, dari catat? Udah. Nah, ini udah lanjut yang kedua ya. Yang kedua ada pertempuran Ambarawa. Ambarawa itu berletak di Jawa Tengah pastinya, Sekutu datang ke Semarang itu pada tanggal 20 Oktober 1945. Dipimpin oleh Brigjen Beto. Nah, ini. Sebelum meletusnya pertempuran Ambarawa, para TKR itu tidak, karena ini awal mulanya meletus itu karena para TKR itu tidak menerima sekutu yang mempersenjatai para bekas tawanan perang di Ambarawa. Jadi para pihak TKR itu marah karena pihak Nica ini mempersenjatai bekas-bekas tawanan yang telah pernah ditawan di Indonesia. Kalian tahu nggak apa itu apa? TKR, ada yang tahu nggak TKR itu apa? Hah? Nggak ada yang tahu ya? TKR itu adalah Tentara Keamanan Rakyat. Jadi sebelum namanya Tentara Nasional Indonesia, awal mulanya itu adalah ini nih, TKR, Tentara Keamanan Rakyat, sebelum menjadi TNI. Nah, dalam pertempuran Ambarawa ini ada salah satu pejuang kita yang gugur yang bernama Letkol Isdiman. Beliau gugur dalam pertempuran di Ambarawa. Nah, pada tanggal 12 Desember TKR yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman mengepung. Jadi pada tanggal 12 Desember ini yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman, yaitu mengepung benteng
Benteng William selama 4 hari, sehingga Sekutu meninggalkan Semarang meninggalkan Ambarawa menuju Semarang. Jadi para tentara ini berhasil dipukul mundur oleh Kolonel Sudirman dari Ambarawa sampai ke Semarang pada tanggal 12 Desember 1945. Dah, dari catat. Lalu ada pertempuran nih, Bandung Lautan Api. Nah, Sekutu datang ke Bandung pada tanggal 17 Oktober 1945. Nih. Lalu jadi pada tanggal 17 Oktober 1945, saat TKR sedang mencelututi senjata Jepang, Sekutu meminta agar senjata itu diserahkan pada Sekutu, namun ditolak oleh para TKR. Karena merasa kesal pihak Sekutu, lalu Sekutu mengultimatum paling lambat 29 November 1945 agar kota Bandung dikosongkan. Jadi Sekutu itu mengultimatum rakyat Bandung agar mengosongkan Bandung. Jadi Bandung itu ditinggalkan oleh para TKR. Tapi tetap ditolak tuh sama rakyat dan sama TKR. Sehingga Sekutu mengulangi ultimatumnya pada tanggal 23 Maret 1940. Ini udah ultimatum yang kedua. Yang pertama tidak didengarkan, yang kedua pun juga tidak didengarkan. Akhirnya, jadi pemerintahan Indonesia itu menginstruksikan agar kota Bandung dikosongkan. Akhirnya dengan berat hati itu TKR meninggalkan kota Bandung. Tetapi terlebih dahulu mereka tuh membumi hanguskan kota Bandung. Jadi kota Bandung itu banyak yang dibakar, membumi hanguskan. Sehingga terkenalah peristiwa tersebut dengan nama ini, Bandung Lautan Api. Sampai ada kan lagunya tuh, Bandung Lautan Api. Nah, seperti itu peristiwa Bandung Lautan Api. Dah, dicatat. Lalu ada perang Puputan Magarana. Ada yang tahu nggak nih? Perang ini terjadinya di mana? Samsul, Andi tahu nggak nih? Perang ini berada di mana? Jadi perang Puputan Magarana ini terjadi di Pulau Bali. Di Bali, di lokasi pastinya itu di Pulau Bali. Pulau Bali. Sekutu datang pada tanggal 2 sampai 3 Maret 1945. Nah,
Sekutu datang ke Bali pada tanggal 2 sampai 3 Maret 1945. Di Bali ini ada tokoh seorang pahlawan nasional yang bernama I Gusti Ngurah Rai. Ya sekarang namanya diabadikan menjadi sebuah bandara pesawat di Bali. Nah ini nama salah satu pahlawan nasional yang berada di Bali. Jadi pada saat Belanda datang ke Pulau Bali, Belanda itu membujuk I Gusti Ngurah Rai untuk mendirikan negara, membentuk negara Indonesia bagian timur. Namun ditolak oleh I Gusti Ngurah Rai. Akhirnya karena merasa kesal, pihak Belanda pun menyerang Bali pada tanggal 29 November. (1945) yang berlokasi di Margarana. Setelah mengalami pertempuran yang cukup panjang, akhirnya I Gusti Ngurah Rai beserta anak buahnya gugur di medan perang. Jadi beliau tewas dalam pertempuran Puputan Magarana. Di Bali tewas dia, ditembak Belanda. Udah dicatat. Jadi kalau ditanya Bandara I Gusti Ngurah Rai, ya dapat dari mana itu namanya? Cuma pahlawan ini Pak, itu pahlawan nasional. Beritanya nanti. Lalu ada pertempuran Medan Area. Desember 1945. Kedatangannya dipimpin oleh Brigadir Jenderal Kelly. Dia datang ke Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Pada tanggal 18 Oktober 1945, pihak sekutu mengultimatum pemuda Medan untuk menyerahkan senjatanya. Jadi pada saat para pemuda Medan sudah menutupi senjata dari para tentara Jepang, mereka diminta untuk menyerahkannya pada tanggal 18 Oktober. Nih pada 18 Oktober 1945 diultimatum nih para rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata. Lalu pada tanggal 10 Desember 1945 sekutu menyerang TKR, menyerang Tentara Keamanan Rakyat Indonesia. Setelah melakukan perlawanan, rakyat tuh terus melakukan perlawanan dengan membentuk yang bernama Laskar Rakyat Medan Area.
Jangan dicatat. Nah ini yang di ini ya pertempuran yang di Medan. Dan ini dicatat benar. Lalu ada pertempuran yang paling terkenal, yaitu pertempuran serangan umum 1 Maret. Serangan umum 1 Maret 1949. Dalam agresi militer Belanda kedua, Belanda berhasil menangkap para pemimpin politik dan menduduki ibu kota RI di Yogyakarta. Jadi dulu tuh Presiden Soekarno, wakil presidennya Muhammad Hatta, terus tokoh politik yang lain itu pada ditangkap oleh para Belanda. Dan pihak Belanda berhasil menduduki ibu kota Indonesia. Jadi dulu tuh Indonesia ibu kotanya Jogja. Berhasil menduduki ibu kota Yogyakarta. Nah, Belanda itu kenapa Belanda menduduki ibu kota Jogja? Karena Belanda itu ingin menunjukkan ke dunia bahwa negara Republik Indonesia itu telah hancur, telah dikuasai lagi oleh Belanda, dan TNI tidak memiliki kekuatan lagi. Nah, dalam menghadapi tindakan Belanda tersebut, TNI menyusun kekuatan untuk melawan Belanda. Jadi lalu puncak serangan TNI adalah serangan umum 1 Maret terhadap kota Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1945 yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Jadi serangan umum ini dipimpin oleh Pak Harto ini yang memimpin serangan umum 1 Maret 1949. Jadi saat melakukan penyerangan itu kita itu memiliki tujuan. Jadi inti dari serangan 1 Maret itu memiliki tujuan. Yang pertama adalah jadi kita tuh membuktikan kepada dunia kalau TNI itu masih kuat dan masih ada. Lalu ada mendukung perjuangan yang dilakukan secara diplomasi, meninggalkan moral rakyat dan TNI yang sedang bergerilya. Lalu menunjukkan kepada dunia internasional bahwa TNI mempunyai kekuatan untuk mengadakan ofensif, mematahkan moral pasukan Belanda. Nah, jadi ini serangan terakhir yang dilakukan oleh pejuang Indonesia. Sebelum habis itu, setelah serangan 1 Maret ini berhasil, akhirnya dilanjutkanlah perundingan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, nanti perundingan itu bakal abang bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan yang sekarang kita cukup membahas perjuangan mempertahankan Indonesia melalui cara perang atau pertempuran. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.